Selamat pagi. Pada pertemuan kita berjumpa lagi pada pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulaikan proses belajar mengajar kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa selesai. Nah, sebelum terang mulai terampai pelajaran, terang akan panggil absen dulu. Refli Rampen. Nathanael Lukas. Oke. Nah, materi kita pada pertemuan hari ini adalah prinsip dasar untuk desain grafis media publikasi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip dasar desain grafis media publikasi. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan prinsip-prinsip dasar desain grafis media publikasi. Nah, prinsip dasar untuk desain grafis media publikasi yang pertama adalah keseimbangan antar elemen. Keseimbangan antar elemen ini adalah salah satu dari desain grafis media publikasi yang memiliki peranan penting dalam publikasi. Keseimbangan biasanya akan terbentuk dengan adanya dua elemen yang memiliki berat visual yang sama. Nah, intinya keseimbangan ini sama dengan dua buah benda yang sama beratnya. Jadi dia seimbang. Dalam hubungan dengan desain grafis yang terang bicarakan ini adalah tentang DP bobot visual. Nah, setiap elemen pada sebuah visual memiliki bobot yang telah ditentukan oleh ukuran, gelap atau terang, serta tebal atau tipis sebuah garis. Jadi maksud dari kalimat ini adalah bobot visual setiap elemen itu berbeda-beda. Nah, kalau DP bobot visual berbeda-beda, bagaimana terang mau menyeimbangkan DP bobot visual? Nah, penyeimbangan bobot visual ada dua, yaitu yang pertama keseimbangan simetris. Keseimbangan simetris merupakan susunan dari elemen agar merata ke kiri dan ke kanan dari pusat atau titik tengah. Yang kedua, keseimbangan asimetris. Berbeda dengan keseimbangan asimetris di mana distribusi berat dilakukan dengan membagi rata elemen. Keseimbangan asimetris tidak sama antara sisi kanan, kiri, atas, bawah, namun tetap terasa seimbang. Seringkali kita melihat sebuah desain dengan gambar yang begitu besar diimbangi dengan teks yang kecil, namun tetap terlihat seimbang karena permainan kontras, warna, dan sebagainya. Warna, nilai, ukuran, bentuk, dan tekstur dapat digunakan sebagai unsur penyeimbang. Nah, jadi keseimbangan simetris ini dia merata dari titik pusat atau sejajar, sama rata dengan objek atau elemen sebelah kiri dan kanan. Asimetris dia tidak rata tapi tetap terlihat seimbang. Contoh dari keseimbangan asimetris dan simetris di gambar ini. Nah, pada gambar ini yang pertama adalah Bike Expo New York ini adalah contoh dari gambar keseimbangan simetris, yaitu dia tipografis yang di atas itu seimbang, Bike Expo dan New York dia sama rata, dan objek yang di tengah bola roda ini dan objek ini sama lagi dengan tipografisnya yang di bawah, Mei ada tanggalnya, dan tipografi yang di bawah juga ada. Nah, contoh dalam desain asimetris adalah gambar berikut. Nah, gambar berikutnya dia tidak sama rata, tidak sama kiri dan kanan, tapi dia tetap terlihat seimbang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, beberapa hal penting untuk mendukung penciptaan dalam keseimbangan antar elemen. Yang pertama, mulailah dengan membuat bentuk konsep baru secara reguler.
dengan memperhatikan posisi vertikal dan horizontal. Kedua, cobalah memberikan pusat poin di bagian tengah dari background. Tiga, untuk memberikan keseimbangan, sebaiknya tambahkan objek kecil di bagian sisi-sisi. Keempat, keseimbangan yang bisa kamu dapatkan juga berasal dari pilihan kontras warna dari setiap elemen yang digunakan. Nah, lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu penekanan titik fokus. Nah, penekanan titik fokus dilakukan pada apa yang menonjol atau yang akan terlihat pertama kali. Sebuah layout membutuhkan titik fokus untuk menarik mata pembaca ke bagian yang dianggap penting. Nah, sebuah desain grafis akan selalu menggunakan titik fokus yang berbeda. Bahkan ada kalanya desainer grafis membuat berbagai titik fokus untuk menghasilkan karya grafis yang menarik dan unik. Namun, prinsip dari desain grafis yang akan digunakan dalam media publikasi biasanya hanya menerapkan satu titik fokus saja. Nah, umumnya titik fokus akan muncul ketika sebuah elemen nampak berbeda dari yang lain, mungkin itu tipografi atau sebuah objek atau warna. Jadi titik fokus ini adalah sebuah elemen yang nampak berbeda. Penggunaan dari satu titik fokus dianggap akan memudahkan audiens atau pembaca untuk mencerna seluruh pesan dengan sangat baik. Nah, contoh penekanan titik fokus di gambar berikut. Nah, gambar yang pertama ini dia titik fokusnya di tipografi ini, desain grafik atau grafik design. Jadi isinya adalah poster-poster desain grafis dengan titik fokus grafik desain agar pesannya dapat tersampaikan dengan sangat baik. Nah, kita lanjut ke gambar berikut. Nah, apakah adik-adik tahu titik fokusnya ada di mana di dalam gambar ini? Dalam gambar ini titik fokusnya terdapat dua titik fokus. Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Titik fokus yang pertama adalah di summer drink atau nama produknya, dan titik fokus yang kedua ada di 50% off, karena ini penting untuk memberi tahu bahwa produk ini sedang diskon. Nah, lanjut, beberapa hal yang perlu diperhitungkan dalam membuat penekanan titik fokus yang ideal. Yang pertama, spasi atau ruang kosong akan menjadi bagian penting dari setiap objek atau elemen yang ditempatkan. Nah, gunakan perhitungan spasi yang rata pada setiap objek. Kedua, tempatkan bagian teks atau konteks yang ada pada setiap elemen itu. Ketiga, gunakan ukuran dan karakter huruf yang berbeda untuk judul dan isi dari desain grafis, karena biasanya tipografi akan memberikan pengaruh besar. 4. Perhatikan kontras warna yang digunakan. Misalnya, elemen warna putih akan menjadi point of view untuk background yang gelap atau berwarna hitam. Kelima, coba tempatkan elemen tipografi yang tidak biasa di dalam isi dari desain grafis itu. Hal ini biasanya akan menjadi pusat perhatian bagi banyak audiens. Lanjut. Nah, prinsip ketiga adalah irama dari konsep desain grafis. Nah, ritme atau pola akan menggunakan banyak elemen secara berulang-ulang. Bahkan beberapa elemen akan digunakan dalam waktu yang cukup lama agar menghasilkan karya grafis yang diinginkan. Pengulangan dari setiap elemen yang diterapkan untuk desain grafis ini harus dilakukan secara konsisten. Nah, biasanya ini akan melibatkan bentuk, posisi, ukuran, dan objek. Nah, irama ini secara singkatnya adalah pola yang dibuat oleh elemen-elemen secara berulang dan bervariasi.
Contoh dari konsep irama desain grafis. Yang pertama ini gambar. Nah, iramanya adalah nih serobong asap-asapnya. Jadi dia pola yang dibuat berulang-ulang. Gambar kedua yang ini sama, dia memiliki pola yang dibuat berulang-ulang dan bervariasi untuk ciptakan suatu desain grafis yang kita inginkan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, beberapa pengaturan dan perhitungan ideal dari pembuatan pola atau irama. Yang pertama, mengulangi seluruh elemen yang memiliki bentuk sama dari setiap lapisan. Biasanya cara ini juga akan melibatkan jarak yang digunakan secara bergantian. 2. Untuk mendapatkan irama yang progresif, sebaiknya jangan lakukan pengulangan pada elemen yang memiliki bentuk besar. Nah, cara ini juga akan melibatkan jarak atau spasi yang cukup lebar dengan ukuran yang sama. 3. Perhatikan setiap variasi huruf atau tipografi yang digunakan pada konsep grafis itu. Hal ini akan berkaitan dengan ukuran, karakter, dan penempatan. 4. Pola yang sama juga harus diterapkan untuk setiap elemen warna. Nah, biasanya kontras warna menjadi bagian penting untuk menghasilkan karya grafis yang lebih baik. 5. Cobalah terapkan pengulangan yang dilakukan untuk setiap layer pada desain grafis. Ya. Prinsip yang keempat adalah kesatuan dan integrasi antar elemen. Prinsip lain yang paling penting adalah memberikan kesempatan bagi seluruh elemen yang digunakan untuk terintegrasi menjadi kesatuan yang ideal, sehingga menghasilkan desain grafis yang sangat menarik. Nah, beberapa hal penting yang diterapkan dari elemen itu terdiri dari teks, foto, judul, tipografi, dan elemen warna. Seluruh bagian dari elemen ini memang akan memiliki karakter yang berbeda. Jadi diperlukan pengaturan yang ideal untuk membuat seluruh konsep tampil secara baik untuk menyampaikan pesan dengan sangat mudah. Jadi kesatuan ini adalah bagaimana untuk kita mau menyatukan semua elemen ini sehingga membentuk suatu desain grafis yang menarik, desain grafis yang kita inginkan. Lanjut. Nah, contoh desain kesatuan dan integrasi antar elemen. Nah, gambar pertama ini adalah contoh dari kesatuan, yaitu tipografi, warna, dan bentuk suatu objek disatukan menjadi suatu desain grafis. Ini contoh. Tapi sebenarnya kalau prinsip kesatuan ini sebenarnya sudah tidak perlu contoh lagi, karena setiap desain grafis yang telah jadi itu dianggap telah memiliki prinsip kesatuan karena dia telah membentuk jadi satu desain grafis. Oke, untuk membuat kesatuan, yang pertama gunakan hanya satu atau dua jenis huruf, hanya bedakan ukuran atau warnanya. Kedua, konsisten dengan jenis font, ukuran, dan gaya untuk judul dan subjudul. 3. Menggunakan palet warna yang sama. Nah, untuk teman-teman, untuk adik-adik yang belum tahu itu palet warna adalah sekumpulan warna yang serasi. Nah, 4. Untuk membuat kesatuan, untuk yang keempat, mengulang warna, bentuk, atau tekstur di area yang berbeda. Kelima, pilih visual yang serupa untuk warna, tema, atau bentuk. Oke, sampai di sini pada materi kita hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya?
Apakah ada pertanyaan? Tidak, terima kasih. Oke, kalau tidak, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.